kebangsaan. Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Festival Lembah Baliem adalah festival budaya tahunan yang diadakan di Lembah Baliem, Papua sebagai bentuk perayaan tradisi perang antar suku di wilayah Baliem, Papua. Festival ini menampilkan tarian perang simbolis antara suku Dani, Lani, dan Yali yang dulunya merupakan cara mereka menyelesaikan konflik. Selain itu, cara yang juga menampilkan berbagai kegiatan seperti lomba panahan, lempar tombak, dan permainan tradisional lainnya. Festival ini tujuannya untuk melestarikan budaya Papua sekaligus menjadi daya tarik wisatawan, memperkenalkan kekayaan warisan budaya suku-suku Papua kepada dunia. Dengan latar belakang pemandangan alam yang indah, Festival Lembah Baliem menjadi pengalaman budaya yang sangat memukau. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut turai di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Ruslan hadir kembali menemani dan membersamai Anda di acara Kabar Pagi Obrolan Santai. Kali ini saya membersamai Anda sahabat budaya di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kali ini kita akan mengangkat salah satu topik karena ada tadi berita yang saya sempat bacakan yang sempat diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia terkait dengan jajanan anak ya, yang tentu berdasarkan hasil monitoring dari BPOM Kota Makassar atau Provinsi Sulawesi Selatan. Ini banyak jajanan anak sekolah yang dasar berwarna merah jambu atau pink perlu diwaspadai karena mengandung pewarna buatan, yang diturunkan oleh reporter Emi Bafadal. Nah, kali ini kita akan mengulas sedikit sahabat budaya. Masih ingatkah jajanan Anda waktu masa-masa kecil ya? Jadi mungkin kalau kita bandingkan sahabat budaya, makanan-makanan orang dulu dengan zaman sekarang itu jauh sangat berbeda. Nah, kita dulu anak-anak mungkin yang sudah menikmati era sekarang ini tentu berbeda jajanan kita dulu waktu masa-masa kecil sahabat budaya. Nah, kalau saya yang paling saya ingat dulu waktu kecil, bahkan sampai sekarang kalau saya pulang ke kampung halaman sahabat budaya, itu paling suka yang namanya kue putu sopa. Kue putu sopa itu salah satu makanan favorit saya dari kecil sampai sekarang. Itu putu makanan tanpa bahan pengawet karena bahannya dari tepung beras ya, tepung beras kemudian dicampur dengan kelapa. Kemudian ada lombok-lomboknya sedikit. Mungkin sahabat budaya yang mengikuti kemarin postingan saya di media sosial, di situ ada gambarnya, putu sopa namanya.
Nah, banyak kan putu sekarang, putu sopap, putu cangkir, dan makanan-makanan tradisional lainnya. Tapi berbeda dengan anak-anak sekarang, mungkin kebanyakan anak-anak lebih tertarik melihat warna dari sebuah makanan atau minuman. Kalau minuman khas mungkin juga perlu kita sebutkan ya sahabat budaya. Kalau minuman khas saya dulu waktu masih kecil, saya ingat sekali itu dulu orang-orang tua kita dulu itu ketika masak beras itu airnya sahabat budaya diambilkan kemudian dicampur gula merah. Itu sering saya ingat sekali dulu orang tua ibu saya sering menyajikan minuman-minuman seperti itu ya kalau pagi hari. Jadi mungkin sahabat budaya punya cerita atau kesan atau ingatan terhadap masa-masa kecil Anda. Masih ingat nggak jajanan tradisional atau jajanan masih kita ingat waktu masa kecil tak? Nah, sekarang kita bandingkan dengan anak-anak sekarang, kira-kira ketika kita hadapkan dengan makanan-makanan tradisional seperti ini, apakah dia masih doyan makan seperti itu ya? Karena sekarang ini di tengah gempurannya banyaknya makanan-makanan instan, kemudian minuman-minuman yang mengandung selera warna, tapi belum tentu higienis. Sahabat budaya, ini menjadi ancaman juga bagi kita sebagai orang tua terhadap kesehatan anak-anak kita. Maka perlu kita menjadi pengontrol, khususnya ibu-ibu ya, menjadi pengawas bagi anak-anaknya untuk mengawasi jajanan anak-anak tak di rumah ataupun di lingkungan bermainnya. Nah, ini yang susah biasanya kalau anak-anak pergi sekolah. Nah, tapi paling tidak sebagai orang tua kita mengingatkan kepada anak bahwa untuk memberikan pencerahan bahwa hati-hati membeli makanan atau minuman yang tentunya membahayakan bagi kesehatan si anak. Nah, biasanya trik-trik yang dilakukan oleh orang tua itu biasanya memberikan bekal dari rumah. Jadi membuatkan bekal dari rumah itu justru lebih bagus sahabat budaya, karena dijamin kita sendiri yang akan tahu bagaimana resepnya ini supaya tidak membahayakan si anak. Tapi kalau sudah jajan di luar, nah ini dia sahabat budaya biasa menjadi problematika bagi kesehatan si anak itu sendiri. Silakan yang mau bergabung, kami undang di 0811 400 9250.
cari lagi. Oh, oh male, oh buah, oh maunti. Kapan ajari lagi. Oh, oh male, oh buah, lania wajaan tue, sini sai, agang-agang kumah, jainan amo, lepa unti. Sai lompok utama dua esiratan toma nagadok nika ikat tetonjing kana lompok konai ana katu bangun tingko siagam pindu ingka angapa jane male kabarak i serenge katena memang hati parungga. Oh, oh male, oh buah, oh parunggi. Oh male. Mozaik Budaya. Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali." Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
andia parigana doi nau pake metumae. Ya elok mukandi masa ini unia lalan diate. Balik duga-dugai masai mah turing toe. Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Tadi sudah kita dengarkan dua lagu mengawali kebersamaan kita di Kabar Pagi obrolan santai Bari Basa. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami undang di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Halo. Ya, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Marsuki Yusuf ya? Iya. Alhamdulillah. Dari tadi saya Marsuki.
Dari Oke. tadi dan dari dulu. Dari dulu ya, Masya Iya. Allah. Tetap istiqomah mendengarkan Pro 4. Tetap istiqomah, iya. Iya. Karena ini kalau tidak mendengarkan Baribasa, Iya. sepertinya saya galau. Waduh. Iya, Nah cini anu ki anu ne Pak Bur ki. Papua. Itu saya juga heran kadang-kadang saya berpikir kenapa ini. Ini sudah melekat kayak perangko. Masya Allah. Nah, kan? Iya. Bisa, Golai. berarti bisa dijual ini. Kayak perangko jadi kalau lewat ki ambo foto maki. Itu kan begini maksudnya. Dia tidak terbatas pada acara Baribasa. Iya. Tapi kalau kita selingi dengan humor-humor sehat, karena itu humor adalah imun. Masya Allah. Iya. Iya. Yang tua bisa lebih murah sedikit, bisa masih ada nilai tambah, Ya. nilai jual. Nah ini ada kaitannya dengan bahasan kita ini, masalah umur, kesehatan dan juga Ya. masalah jajanan. Kalau kita Ya. ingat orang-orang dulu itu melampi-lampi sungai sehat-sehat karena dulu makanannya terjaga. Nah sekarang Ya. ini anak-anak sekarang banyak disuguhi dengan makanan-makanan yang tentunya sangat membahayakan bagi kesehatan. Nah ini Itulah karena kalau kita melihat itu semua instan. instan ya. Iya, instan itu sangat dipengaruhi oleh campuran-campuran kayak kimia. Iya. Kalau dulu kan asli. Iya, saya dulu ingat dulu kalau mau makan sayur itu dari pagar diambil. Iya, dulu waktu masih kecil kita ingat nggak jajanan-jajanan yang kita makan di sekolah? Jajanan. Karena faktor ekonomi kita jarang jajan di luar, jadi dibikin sendiri. Iya. Nah, itu kalau dibikin sendiri itu lebih aman, lebih bersih, kemudian berkah karena ibu sendiri yang bikin. Betul. Kira-kira begitu menurut saya. Iya, karena Iya. biasa orang tua itu tidak hanya saja sekedar bikin, baca-baca kang doa, Pakai baca bahasa, sandur-sandur. baca, betul. Nah, kemudian satu hal bahwa makanan itu sebenarnya makanan kan gizi. Dulu kan masih alami. Iya. Iya, sekarang kan tadi saya katakan instan. Ya. Itu karena kesibukan. Hampir rata-rata orang beli di luar. Iya. Padahal kalau dipikir kalau kita bikin sendiri lebih hemat. Iya. Iya, ada barakai. Tapi tidak apalah, kita jalani saja ini proses. Kemudian kalau soal makanan itu anu juga harus dikunyah baik-baik. Oh, itu juga faktornya. Jadi kurang 30 kali dikunyah. Itu resepnya mungkin karena aja dong. Cuma masalahnya banyak sekarang masih muda, mau hilang giginya. Jadi itu dia. Iya. Jadi sebenarnya memang perlu juga pendidikan tentang bagaimana kita makan yang bagus. Ya, karena itu sudah terus, najarkan bagi Nabi itu caranya makan iya. bagaimana. Jangan seperti hanya kalau kita ingin sekolah kan. Iya, jangan kita makan. Makan dulu baru pergi sekolah. Iya, karena bilang kalau nggak salah itu dulu ada naingatkan ke orang tua dulu pesannya Nabi katanya kalau Andre Memon sebelum meso. Andre Memon sebelum lupa. Iya, artinya makan sebelum lapar, makanlah sebelum kenyang. Berhentilah sebelum kenyang. Iya. Iya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Iya. Tapi sebetulnya sekarang kalau kemajuan pengetahuan teknologi itu sebenarnya juga bagus. Karena artinya apa itu kan kalau kita buat makanan dibuat dia punya resep. Iya. Saya pernah masuk di sebuah rumah, saya lihat itu resepnya kebetulan di dapurnya. Gimana macam resepnya? Dengan ganti-gantian nih. Iya. Jadi dia tidak kaku di situ. Dia ingin besok apa lagi. Iya itu. Ya. Tapi sekarang kan susah karena orang sibuk. Pokoknya asal jadilah. Mungkin itu bahasan kita ya. Iya. Iya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan sebagai pemikiran mungkin ada bagusnya. Jadi ambil yang tidak cocok ya dilihat saja. Iya. Terima kasih. Jaga jaman-jaman jaga tugas hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki Yusuf di Telkomas ya. Di belakangnya lagi sahabat budaya. Kami masih tunggu kebersamaan tak di 0811 400 9250. Ya mungkin juga menyaksikan siaran kami melalui RRI Digital, silakan tinggalkan pesannya. Nanti kami akan bacakan pesan Anda atau live chat Anda di sana di aplikasi RRI Digital. Kemudian di streaming juga kita live di YouTube
Pro 4 RRI Makassar dan juga di FB Pro 4 RRI Makassar. Semuanya media sosial kami live, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basam. Bari Basam. Mau katesi dulu Bunda ini. Oh. Kalau saya Bunda lagi pakai baju warna apa ini? Siapa tahu lihat kis. Oh, saya tidak buka. Oh, belum dibuka. Iya, cuma monitor saja. Saya belum buka. Iya, karena paling rajin juga Bunda Sophie ini menyaksikan lewat media sosial atau RRI digital. Iya. Saya cuma mendengarkan melalui radio saja karena handphone saya yang pakai streaming itu lagi dicas. Oh, dicas lagi. Iya, lagi dicas. Jadi kalau online-nya itu, digitalnya itu saya belum menyaksikan bahwa Boruslam memakai kostum warna apa. Tapi kalau sebentar saya lihat sudah ini ya bisa saya berkomentar, nanti saya komentari. Siap Bunda. Iya, Bunda, kita bahas ini masalah jajanan anak-anak sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Memang ini hasil penemuan daripada pengawasan ya dari BPOM. Itu banyak sekali makanan-makanan khususnya juga minuman-minuman yang warnanya sangat mencolok ini ternyata mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Nah, kalau dulu mungkin ingat sekali Bunda waktu zaman tak sekolah, anak-anak itu masih ingat nggak jajanan-jajanan apa yang kita paling sering ini nikmati dulu masa-masa kecil. Kalau saya putu pese itu tadi. Betul kan? Karena kalau dahulu dengan sekarang ya memang sangat jauh berbeda. Karena kalau di masa kecil saya sampai sekolah, sampai ya usia sekolah itu memang tidak ada makanan-makanan yang kayak sekarang. Ya, jadi kita tidak merasa bahwa khawatir. Ya, kita tidak khawatir karena memang semuanya aman. Ya, seperti yang paling itu dulu kita kerupuk yang yang dari singkong. Itu walaupun dahulu itu ya mungkin juga pakai pengawet, tapi dahulu itu pengawetnya tidak sama dengan sekarang. Jadi kalau sekarang itu memang sangat mengkhawatirkan, ya karena ya mungkin saja jajanan yang dikonsumsi oleh anak ini sudah kadaluarsa, sudah lewat masanya untuk dikonsumsi. Tetapi kan banyak juga yang tidak bertanggung jawab. Itu kan dia pikirnya bahwa anak-anak tidak akan periksa apakah ini masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Itulah ketidakjujurannya. Jadi kalau di sekolah itu, kalau zaman sekarang itu Boruslam kan di luar pagar itu kan para penjual itu berjejer. Ya, di luar pagar. Ini juga anak-anak dikhawatirkan. Ada juga sekolah memang sama sekali tidak dibuka pagarnya. Tapi anak-anak, ya namanya anak-anak dari pagar dia berteriak. Dia panggil penjualnya, datanglah, saya mau ini. Tetapi kebetulan saya hampir 10 tahun bermukim, bertempat tinggal dalam lingkup sekolah itu Boruslam. Dalam kantin sekolah itu aman-aman, karena kepala sekolah juga selalu turun tangan memeriksa di dalam kantin. Dulu memang begitu rajin sekali peran aktif guru, kepala sekolah itu memperhatikan anak-anak. Iya, betul. Itu. Jadi biasa itu kepala sekolahnya, kalau kepala sekolah perempuan itu kan seperti itu. Tapi beda itu kalau laki-laki dengan perempuan. Iya, kalau perempuan itu dia semua anak-anak. Apa kita makan nak? Apa? Jadi diambil bungkusnya. Oh dia itu artinya ada pemeriksaan bahwa wajar atau tidak dikonsumsi. Anak-anak kan walaupun misalnya dikasih bekal dari orang tuanya, tapi kalau tidak dikasih uang jajan juga mau joki. Kalau tidak dikasih uang jajan. Jadi memang kita orang tua harus serba hati-hati. Menasehati anak jangan sembarang mengkonsumsi, apalagi yang minum-minuman berwarna. Kalau kita dulu kan tidak ada minuman-minuman yang kayak sekarang yang Boruslam. Betul. Iya, tidak ada. Paling tidak ada minum.
Iya, air minum juga dulu tidak ada air kemasan dulu kita. Iya, jadi kita bawa air sendiri dari rumah. Betul. Iya, kalau dulu kita masih masih bisa mempertanggungjawabkan kepada diri sendiri. Itu jadi tidak sembarang makanan memang kita bisa konsumsi dari dulu. Paling juga itu onde-onde itu dari dulu itu di sekolah masih anak-anak onde-onde apa itu namanya yang pakai lengah. Pakai wijen. Iya betul. Iya, yang isinya itu kacang hijau. Iya, kemudian digulung di wijen, baru digoreng. Jadi kita dulu itu memang aman, jauh beda dengan keadaan sekarang karena ya seperti itulah. Jadi pihak guru juga harus senantiasa mengawasi anak-anaknya mengkonsumsi minuman apa, makanan apa. Misalnya kan anak-anak keluar bermain, itu kan dia kesempatan untuk belanja. Jadi ini di sinilah guru ini pegang peranan mengawasi anak-anak, jangan sembarang mengkonsumsi, jangan sembarang membeli makanan, apalagi kalau makanan yang berwarna. Itu kan ketertarikannya anak-anak. Itu dia Mbak Ruslan. Tapi mudah-mudahan pihak yang berwajib, pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini mengawasi semua makanan yang dikonsumsi di sekolah, terutama di dalam kantin juga. Itu kan yang di kantin itu kan bukan yang ibu kantinnya yang bikin, tapi itu makanan masuk dititip sama di kantin. Jadi itu harus semua ada pengawasannya Mbak Ruslan. Bagaimana apakah tidak mengandung hal-hal yang negatif atau bagaimana? Yang jelasnya perhatian sepenuhnya itu harus. Ini kan anak-anak masa depan negara kita, bangsa kita. Betul. Ya, jadi harus kita senantiasa mengawasi. Ya, jangan nanti sakit, nanti parah, baru mau diturun tangan, baru mau diperiksa. Ternyata ada kelainan dalam usus. Itulah semua harus diawasi sedemikian rupa sehingga anak-anak kita itu tidak mengkonsumsi makanan yang dilarang, yang mengandung bahan sintetis dan lain-lain sebagainya. Saya kira seperti itu dari saya, Mbak Ruslan ya. Iya, Bunda. Selamat menjalankan tugas Perempat Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Sofi di mana tadi ini di Pau-Pau ya. Oke, banyak sekali hal yang memang perlu kita waspadai sahabat budaya, khususnya anak-anak. Sekarang ini luar biasa tantangannya orang tua ini, dan juga bagaimana menjaga kesehatan anak ya. Ada gadget di rumah, ada makanan makanan-makanan yang tentunya sangat membahayakan kesehatan. Semuanya serba membahayakan kesehatan. Tapi seperti itulah tantangan yang harus kita hadapi ya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, Pak Plan. Dari Pak Hamzah ya. Dari Hamzah. Hamzah. Apa kabar Pak Hamzah? Kabar baik. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita cerita tentang jajanan anak-anak sekarang ini, Pak Hamzah. Kalau mungkin zamannya Pak Hamzah dulu tidak seberat inilah makanan-makanan anak-anak sekarang ya. Kalau dulu masih ingat gak makanan yang paling kita sering konsumsi dulu waktu zaman-zaman sekolah tak? Oke. Jadi bedanya antara langit dan bumi. Iya. Jauh. Tahun 55 sampai 60 itu. Iya. Kita tidak ada jajanan. Oh, tidak ada jajanan Jadi? Jajanannya pagi-pagi cuma ubi. Oh, ubi. Digoreng atau dimasak? Dimasak. Oh, kami juga susah. Jadi dimasak. Iya. Kemudian ditumbuhkan lombok. Wih, jangan. Ada pun jajanan-jajanan yang biasa yang seperti sekarang itu tidak ada. Kecuali kalau dulu kan ada pasar 1 kali 1 minggu. Iya. Kalau orang tua dia belikan cuma itu ada apang. Apang ya. Makanan besar sekali itu. 60. Itu udah belikan biasa. Lapo-lapo. Ya lapo-lapo tidak tahu itu lapo tahun 60-an Iya, yang
Yang dari jagung itu toh, benok nasi orang. Kapok di Makassar. Jadi kita dulu dengan sekarang ini kalau kita bandingkan ya antara langit dan bumi. Sekarang jajanan anak-anak luar biasa. Ya. Saya punya cucu ada 6, kecil-kecil semua. Yeah. Kalau yang gede-gede itu yang sudah tamat SMA sudah enggak terlalu. Saya pamali bensin sing. Iya, jadi kalau itulah pengalaman saya, Bung Pak Ruslan. Iya. Nanti itu tahun 60 waktu saya sekolah di Makassar. Iya. Baru saya mulai beli jajanan. Jajanannya apa? Kadondong. Kalau di sekolah kadondong itu di bola-bola. Iya. Jadi kalau mau beli jajanan ya paling-paling kui. Agar biskoi. Ya. Biskuit. Itu aja, tidak ada lain. Biskuit. Paling es, itu pun ya kalau ada duit. Ya. Malulah kita tinggal sama nenek, begitulah. Serba terbatas. Ya. Oke, itulah pengalaman saya Pak Ruslan. Oke, terima kasih. Banding dengan sekarang ini, kalau yang sekarang ini saya tidak bisa lagi ceritakan karena kita lihat sendiri di lapangan, lihat sendiri anak-anak kita. Belanja kiri kanan, mana mi online-nya, mana mi dan lain sebagainya. Saya kira itu saja Pak Ruslan. Oke. Lanjut ke pengalaman yang mungkin tidak ada samanya kira-kira. Iya. Makan di antri jagung, nasi jagung. Dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Hamsa di Pampang. Oke, jadi makanannya orang dulu itu sahabat budaya itu ubi. Jadi biasa kita sebelum pergi berangkat sekolah dimasakkan ki ubi sama orang tua. Tak itu mi dipakai sarapan sampai pulang sekolah. Bertahan sampai pulang sekolah. Oke. Silakan di belakangnya di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa lele nih. Iya, baris bahasa toja mi Bunda. Bunda Hani di KPU. Iya, kan pagi-pagi ini ada mijak pada aku mau makan reang. Bunda, kalau dulu Bunda kita punya anak atau cucu itu biasanya dibawakan bekal dari rumah ya atau dikasih uang aja? Aku saja hanya sekolah dulu SD. Iya. Jangan sekolah dulu waktu SD. Sekolah aku dekat rumah. Oh, jadi aman, dekat pulang rumah. 5 meter. Dari rumah aku sekolah aku. Iya. Baru ibuku dulu bapakku jualan makanan, minuman, jual soto. Oh, pantas. Jadi sarapanku hari sarapan soto. Bahkan guru-guru juga berlangganan ke orang tua makan soto. Iya. Sekolah aku itu kan kompleks biasa toh. Iya. Ya, ada itu sebelah rumahnya dulu Pak Arifin, kita ingat Pak Arifin. Pernah dulu datang. Iya. Di situ itu sekolah aku dulu, rumah aku juga di situ. Jadi di situ, jadi dekat. Jadi orang-orang itu, anak-anak itu tidak ada yang jualan dulu kecuali mama aku dan bapak aku. Jadi anak-anak itu aman terkendali makanannya. Itu jadi tidak sembarang dia beli makan minuman dan lain sebagainya. Bahkan saya dulu mbak sombong nak. Jadi tempo bawa tidak tempo saja bisa kita. Pada kecilku tidak pernah kami main sushi mbok. Dan kami ini itu minuman Sprite, Fanta, minuman bosku. Kalau sudah kami minum makan itu masih minum minuman. Tak mau tak minum kalau kita yang begitu. Dan mama aku dan mau berjalan minuman dan lain-lain sebagainya. Jadi saya itu minum aku seperti itu. Tak pernah minum air putih, tak pernah minum air aja. Pokoknya kalau sudah makan minum seperti itu. Sekarang kan sudah bisa masih karena itu barangkali tidak bisa masih minum. Sekarang karena sudah terlanjur apa namanya ini dokter rental liwa itu. Tak boleh minum begitu, banyak dulu gulanya. Mengandung gula seperti itu. Itu kalau dulu kita itu sembarang yang tidak kita tahu apa gimana di belakang hari itu akhirnya menjadi penyakit seperti itu.
Dulu saya makanan yang paling suka itu mbok soto. Oh, soko iya. Soto. Betul. Soto baru dikasih itu kelapa putih campur itu kelapa rundeng baru ikan kering. Dedenya bapak. Tiap hari. Seperti itu. Iya. Memang mama aku dulu jual soto orang Kava. Tapi tidak pernah saya sehari-hari makan soto kan. Jadi soto telur ikan lele pagi-pagi. Iya. Sekolah. Baru sekolah pada gaji. Yang tadi dari rumah aku sekolah ke SD, atau SD. Kalau SMP itu jauh-jauh nih di SMP Angkatan Udara toh. Sampai SMA dan Angkatan Udara. Langsung SPG di Makassar. Nah, yang di Makassar menderita bahagia menderita kan karena dulu kurang mobil tahun 10 itu tidak ada mobil Maros Makassar, Bu. Iya. Mobil umum. Ada nama namanya cuma Thomas satu. Jadi kalau terlambat masih dapat mobil Thomas jalan 5 Thomas dari Makassar ke Maros, tidak dapat mobil begitu. Tidak mama tunggu mobil lalu mobil tumpangan yang paluran terbau. Biasa dari Makassar ke daerah kita tumpai dong. Kalau mau pulang. Oke. Itulah penderitaan bahagia yang kita alami sampai sekarang. Menderita dulu baru bahagia dulu kayaknya. Kalau untuk kita mau sekolah yang bagus, setiap menderita. Menderita juga begitu, bos. Kalau Makassar tinggal di Maros, bulan naik mobil api. Tapi kita bahagia sekarang menikmati kebahagiaan anak-anak. Sakit-sakit dahulu bilang orang tuh bersenang-senang di kemudian hari. Amin. Seperti itu, Bu. Jadi anak sekarang jangan cuma mau enak. Harus berusaha dan berusaha. Oke, Bu. Oke, Bunda. Terima kasih. Ini pengalamanku juga cerita. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Hani di KPU. Baik, sahabat budaya, kita kasih dulu kelong berikut ini. Kelong-kelong kuratea
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial dek neri sama kada politika sumber berita aja mana berita baleta baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal beritana RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya yang memang seorang tunarungu. Lalu pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel Deleuze dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, Deleuze mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara. Sari batang, nabok ketungan arkanku.
Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita kasih dulu kabar Ratna Pro 4. Sebentar yang mau bergabung, kita buka kembali line telepon di 0811 400 9250. Karena sudah jam 8, kita hadirkan dulu kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, bapia yang menjadi kue tradisional Indonesia berasal dari Yogyakarta. Kue tradisional khas Yogyakarta ini mulanya perpaduan antara cita rasa Tionghoa dengan lokal. Yang awalnya menggunakan minyak babi berubah menjadi kue bulat tanpa minyak babi dan bisa dimakan oleh semua kalangan. Kue ini berubah dengan isian kacang hijau manis. Kue ini terbuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan pasta kacang hijau, lalu dipanggang hingga berwarna keemasan. Dengan tekstur yang lembut dan rasa yang manis, bakpia sering disajikan sebagai oleh-oleh atau cemilan. Variasi isian ini kini juga mencakup coklat, keju, dan durian, membuatnya semakin menarik untuk dijajani. Demikian kabar Ratna Pro 4. Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro. Masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung. Kami masih tunggu kebersamaan Anta di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Baribasa. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa dan di mana? Ya, Pak Doni di Makassar. Pak Doni di Makassar. Tepatnya di mana nih Pak Doni? Ya. Apa? Makassar. Bukan di daerah Limbung. Bukan di daerah Barukan. Bukan. Oh, bukan. Oke, Pak. Di Bali. Di Bali. Iya, pada nih dulu makanan yang paling diingat dikonsumsi dulu waktu zaman masih sekolah itu apa? Betilame kah atau bandalojo? Anu biasa aku makan di belakang sekolah itu lempar mangga. Apa itu? Lempar mangga di belakang sekolah. Mangga kebunnya orang dilempari. Pernah kita tanya ke yang punya karena dia itu halal tuh makuk udah mengaku tanah pernah. Tidak pernah, sudah meninggal juga. Tetap berhutang itu. Tidak, itu kan pasti pagar. Jadi itu yang rantingnya juga yang sehalaman sekolah kan, di sekolah. Iya kan punyanya sekolah, berarti kita harus minta izin sama sekolah. Iya. Kepala sekolah. Jangan bilang kepala sekolah makan saja. Oh, makan aman Mik. Kalau sebenarnya kalau jajan dulu kan juga orang dulu kepakai pewarna juga. Ya. Cuma kita tidak tahu apa yang berbahaya atau tidak. Apa biasa tuh yang pakai perwarna itu? Tapi kan biasa pewarnanya alami juga, kayak misalnya warna hijau, pakai kaki daun panda. Kalau warna hijau jelas. Daun panda. Tapi kalau warna yang lainnya kan pakai kesumba. Sumba terate. Iya toh? Peramboseng. Peramboseng itu sirup Cina bilang orang. Oh. Iya. Jadi itu tetap paling ingat itu karena teman dia bikin sendiri, dia bawa ke sekolah. Iya. Kita biasa beli Rp1 satu, Rp5. Iya. Itu roti yang dibelah baru dikasih isi tengahnya, isi itu. Roti apa lagi namanya itu? Gitu? Iya, ada yang warna merah, ada yang warna kue kagak. Iya, ada memang begitu tapi. Ada roti itu dan sampai sekarang masih ada jual. Iya. Itu kan baru isinya itu kan dari tepung juga. Iya, tepung teri lebih kayak. Baru dikasih warna. Iya, selainya. Iya, selainya. Iya, udah tahu apa nak pakai kan itu nama wancolok sekali juga warnanya nih. Dia pakai kesumba lah. Oh, kesumba terate. Pak Bura tuh situ kesumba terate sama air kelapa. Apa kesumba apa namanya? Pokoknya kesumba lah. Iya. Itu banyak warnanya. Saya suka itu. Beli itu. Iya. Ya. Kalau ada penjual depan sekolah itu paling gula-gula tarik itu. Gula-gula Pak Gempung. Jadi bungkus daun jagung. Ada Pak Gempung. Gitu toh. Jadi bungkus kecil kayak pembungkus es. Iya. Baru dikasih itu beras itu. Yeah. Lapok beras itu. Itu baru di dalamnya ada Pak Gempuna. Yeah. Balon lah. Itu kan kita tahu itu menyehatkan atau tidak. Kalau dicampur mie balon di dalamnya, sebenarnya bukan yang kita beli itu bukan isinya tapi balonnya. Iya. Itu kan ikut kan Rp5 ikut balon itu. Jadi kalau kita dulu sekedar sih kalau minuman tidak ada. Beda. Memang sekarang kan sudah maju, ya kan. Penjual minuman ada yang ini motor itu kan banyak. Iya. Dulu tidak. Paling air putih kalau kita minta sama penjual. Iya. Ternyata air kerang. bukan air sumur. Air sumur deh. Iya. Iya deh. Air sumur baru dimasak itu lah. Aja di